Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Matius pasal 18 ayat 6 sampai ayat 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami sungguh membutuhkan hikmat, pertolongan-Mu, dan rangkulan kasih-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon supaya kami dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu ketika kami membaca Alkitab-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kebesaran-Mu dan teguran, sapaan, dan bimbingan-Mu selalu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat, inilah Matius pasal 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, zaman sekarang banyak orang-orang yang ingin menjadi pemimpin ya, karena berkuasa dan dipandang orang. Selain karena memiliki kuasa, ingin menjadi pemimpin juga karena memiliki kemudahan-kemudahan nih. Dalam hal memiliki kuasa, demikianlah seharusnya seorang pemimpin itu. Setiap orang yang menjadi pemimpin akan menjadi tempat yang lainnya bertanya atau malah membuat seseorang seringkali bisa rela menyerahkan sesuatu atau bahkan segalanya ya. Kita beruntung jika memiliki pemimpin yang mau menuntun, menguatkan, dan menghantar kita untuk memperoleh berbagai kebaikan dan kebahagiaan. Nah, persoalannya adalah ketika ada pemimpin yang justru merendahkan, memanfaatkan, dan menindas yang lain. Itu dengan atau untuk kepuasan dan kenyamanannya sendiri. Mereka ini adalah yang ingin dipandang sebagai pemimpin, namun sesungguhnya adalah monster kejam dan jelek. Pemimpin demikian justru mencari cara dan berupaya agar ada anak-anak yang terjerat dan mabuk oleh jaring dan racun ganasnya. Inilah sesungguhnya yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Ada mereka yang justru sukanya menyesatkan orang lain agar mereka terjebak atau terjerat dalam dosa, lalu mereka hidup jauh dari Tuhan Allah dan kemudian menjadi hancur. Mereka ini layak diikatkan lehernya dengan batu kilangan yang begitu berat dan tak ada kesempatan untuk hidup. Karena jika hidup, mereka ini akan mencari cara untuk mencari mangsa yakni anak-anak tulus dan lugu untuk digoda dan dijerat dan lalu dihancurkan. Kita memang juga seringkali mencela ya mereka yang menyerahkan hidupnya untuk dijerat dan dihancurkan oleh si monster jahat dan jelek itu sebagai orang-orang bodoh mereka itu. Semoga saja celaan dari kita itu adalah sebuah niat besar dari dalam diri kita yang berkata bahwa saya adalah orang-orang yang dilimpahi syukur dengan segala yang Tuhan sudah beri dan akan terus beri dalam hidup kita. Oleh karena Tuhan sudah cukup buat saya. Malah jika mungkin saya akan membagi kelebihan saya kepada sesama, dan saya juga akan menjaga orang-orang yang dekat
maupun yang jauh, agar mereka terhindar oleh atau terlepas dari jerat si monster jahat itu. Demikianlah sikap kita seharusnya, kan? Itulah pemimpin yang sejati. Juga mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hukuman mereka yang menjadi monster jahat atau pemimpin yang buruk tadi itu ya, yang menjerat dan menghancurkan orang lain demi keuntungannya, maka kita akan waspada, mawas diri untuk menjaga diri tak berubah menjadi monster jahat dan jelek juga. Ataupun jika mungkin saja ya sudah ada niat jahat menjadi monster jelek dan jahat di kepala kita, atau malah mungkin pernah tersandung, terlibat dan melakukannya, maka kita akan berkata dan segera berubah. Maka saudara berarti akan segera bangun, berdiri, dan melepaskan segala yang membuat kita menjadi monster jelek itu. Walau mungkin menjadi monster terasa menyenangkan karena dapat memiliki segala yang kita lihat dan inginkan di dunia ini. Namun jika itu menyeretmu kepada hukuman abadi, maka kita perlu potong saja, buang saja tanganmu, kakimu, atau bahkan cungkil matamu. Firman Tuhan hari ini begitu keras, menggoncang kita agar kita tidak terlena pada kejahatan dan nafsu duniawi, pada narkoba, pada seks bebas, judi online, investasi untung besar dalam sekejap, tapi bodong, scammer cinta, dan lain-lain yang telah merampok dan menghancurkan banyak umat dari mulai remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lansia. Dan firman Tuhan ini untuk kita semua, agar kita tak menjadi monster jelek dan waspada terhadap tipu dayanya. Sahabat Kristus, dengan kerendahan hati kita akan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar menjadi anak-anak-Mu yang cerdik dan tulus. Berikan kami kemampuan membedakan antara monster jelek dan malaikat-Mu yang sesungguhnya berbeda, namun kami seringkali tak dapat membedakannya. Berikan kami hati yang bersyukur sehingga tak mudah tergiur. Berikanlah kami jiwa dipenuhi cinta dan sukacita-Mu yang bijaksana dan taat kepada kehendak-Mu. Biarlah kita semua menyatakan dan mengatakan amin. Tuhan menyertai sahabat semua. Sampai jumpa.